Pada Sabtu malam ini, para sekjen dari parpol pendukung Joko Widodo akan kembali berkumpul di Gedung Juang Jakarta. Apa yang menjadi agenda pertemuan kali ini? Telah bergabung di studio Sekjen P3, Bapak Arsul Sani. Selamat malam, Pak Arsul. Selamat malam, Assalamualaikum, Mbak Dara. Waalaikumsalam. Ini nampaknya para sekjen akan bermalam minggu bersama di Gedung Juang ya? Betul. Ya, apa sebetulnya yang akan dibicarakan? Yang akan dibicarakan ya saya kira pertama kita memang mau malam mingguan, kebetulan juga hadir teman-teman media, jadi supaya gayeng lah seperti itu ya. Tetapi tentu dalam konteks persiapan Pilpres ya, pendaftaran terutama, kami ini kan para sekjen sebagai level-level pelaksana itu kan harus juga menyiapkan beberapa hal ya. Yang pertama tentu yang akan kami siapkan juga adalah menyatukan pendapat dari masing-masing partai itu yang ada 9 ya, itu tentang struktur tim pemenangan. Dan yang struktur tim pemenangan atau masih membahas mengenai siapa kandidat cawapres itu sendiri? Saya kira sebetulnya kalau persoalan siapa kandidat cawapres itu domain atau ranahnya Pak Jokowi dan para ketua umum ya. Kami kalaupun membahas itu tentu hanya membahas lebih ke arah ya barangkali ada unsur guyonannya dan kemudian juga ada unsur kalau memang nanti menemukan katakanlah di luar yang sudah beredar ya kita akan sampaikan kepada para ketua umum masing-masing. Karena kalau soal cawapres itu kan Pak Jokowinya sudah mengatakan bahwa tidak jauh-jauh dari 10 nama yang sudah beredar. Oke, tapi bagaimana tanggapannya mengenai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang rencananya akan bertemu dengan para kiai untuk meminta masukan terkait koalisi di Pilpres 2019? Saya kira itu hal yang wajar saja ya, karena wajar atau manuver dari PKB sebetulnya yang sedang dilakukan? Kalaupun itu dinilai sebagai sebuah manuver, ya selama belum diumumkan cawapres itu siapa, sih kira kami yang partai lainnya pun melihat itu masih dalam batas kewajaran ya. Karena memang setiap partai itu hanya caranya saja yang berbeda. Setiap partai itu kan pasti juga menerima masukan ya dari konstituennya, dari para pemangku utama para pemangku kepentingan utama di partai. Itu saya kira tidak hanya PKB ya. Partai-partai yang lain pun demikian. Hanya tapi barangkali Anda tidak melihat PKB sedang melakukan gerakan yang kemudian tidak akan komit dengan koalisi atau seperti apa? Ya kalau itu barangkali nanti Pak Muhaimin sendiri yang bisa menjawab ya. Tapi kalau kami melihatnya selama nama itu belum diumumkan dan kemudian ada katakanlah apapun dianggap itu ya sebagai move atau sebagai apa, kami itu melihatnya sebagai bagian dari upaya untuk menaikkan elektabilitas partai itu saja. Oke, nah ini mengenai partai politik pendukung ini kan sudah bertemu beberapa kali, mulai dari ketua umum dengan Presiden Jokowi, sekjen dengan Presiden Jokowi, nanti malam ada antar sekjen parpol pendukung. Apakah kemudian sebetulnya kandidat nama cawapres ini sudah mengerucut pada satu nama atau tetap digodok sedemikian rupa untuk mengakomodir semua keinginan? Jadi kan begini, soal satu namanya itu kan diserahkan kepada Pak Jokowi ya. Ya, kami terus terang termasuk saya tidak tahu siapa nama itu ya. Tidak tahu, hanya Pak Jokowi mengatakan namanya sudah ada di saya. Hanya sesuai dengan kesepakatan waktu pertemuan dengan Presiden dan para ketua umum itu kan memang diserahkan kepada Presiden. Jadi ketika kita sudah menyerahkan termasuk ketua umum PKB ya tentunya ya kita komit saja pada apa yang sudah kita sepakati dalam pertemuan Presiden dengan para ketua umum. Kalau P3 itu saja melihatnya. Tapi kalau misalnya kita lihat di koalisi pendukung sebelah ataupun pendukung Prabowo juga kemudian tetap merahasiakan nama kandidat cawapresnya. Apakah memang strategi saling intip ini akan terus berlangsung sampai injury time pendaftaran capres dan cawapres? Saya kira ya kalaupun ada yang melihat seperti itu, menurut saya ya tidak salah juga seperti itu. Tetapi kalau kita melihat misalnya pada tahun 2009 kalau tidak salah, di mana Pak SBY itu petahana, Pak SBY kan juga baru memanggil para ketua umum partai dan memberitahukan
bahwa cawapres yang akan digandengnya Pak Budiono itu pada tanggal 15 Mei dan kemudian baru tanggal 13 Mei dan 15 Mei kemudian baru didaftarkan. Itu memang akhirnya tradisi untuk mepet-mepet itu juga bukan sesuatu yang baru sekali ini aja terjadi. Oke. Gitu. Tapi kapan sebetulnya akan didaftarkan ini Pak Arsul? Apakah betul tanggal 8 ataupun tanggal 10 Agustus 2018? Nah, memang pada saat para sekjen bertemu dengan Presiden ada beberapa usulan ya. Saya tidak ingat persis, ada yang mengusulkan itu pada tanggal 8 hari Rabu ya. Hari Rabu apa ya? Pahing atau apa begitu ya. Tapi kalau kami P3 mengusulkan agar cawapres itu diumumkan di malam Jumat dan kemudian didaftarkan pada hari Jumat pagi atau Jumat siang atau Jumat sore lah seperti itu. Kenapa Jumat? Tentu kalau P3 tinjuannya karena Jumat itu merupakan Sayyidul Ayyam, hari yang mulia lah, yang baik begitu. Oke, tadi Pak Arsul mengatakan dalam pertemuan dengan Sekjen akan juga membahas mengenai teknis pemenangan, bagaimana strategi pemenangan. Ini siapa kemudian nanti akan menjadi nahkoda dari partai koalisi pendukung Jokowi ini? Sebetulnya kalau soal sampai kemudian jadi ketua tim kapten pilotnya lah seperti itu, saya kira kita tidak akan membahas sampai sejauh itu ya. Kita struktur, karena kalau soal itu saya kira justru yang paling menentukan adalah capres dan cawapresnya nanti, tentu dengan persetujuan para ketua umum partai. Kami sih boleh-boleh saja punya usulan dan masing-masing partai politik pasti akan menyampaikan usulannya masing-masing. Bisa jadi partainya, bisa juga dari luar, karena harus diingat juga bahwa tim pemenangan Pak Jokowi di luar partai ini kan juga harus juga melibatkan, mengajak gitu ya, mensinergikan dengan relawan-relawan yang sore ini kalau tidak salah juga melakukan rapat umum luar biasa. Oke, gitu. Ini kan komunikasi antara partai politik pendukung terus dilakukan seperti itu. Tapi untuk menjaga komitmen, apa sebetulnya ikatan di antara partai politik ini kemudian untuk memang tetap berkomitmen berada dalam koalisi apapun nanti skenario-nya? Ya, kalau misalnya bicara ikatan, ini kan belum ada ya hitam di atas putihnya, karena hitam di atas putih itu kan nanti berupa tanda tangan pengusungan ketika akan ke KPU ya. Tetapi Mbak Rara, katanya politisi itu dipegang dari mulutnya atau omongannya. Ya sudah, itu saja saya kira komitmen kita. Artinya memang tidak ada bisa janji-janji yang akan diberikan ya, seperti itu dalam pembicaraan. Artinya bisa berubah kalau ada penyebab yang berubah. Nah, kalau penyebab yang tidak berubah ya tidak. Penyebab yang tidak berubah itu seperti apa? Ya, misalnya kan begini, kita kan tidak tahu ya, karena masing-masing partai ini ketika katakanlah menyampaikan dukungan kepada Pak Jokowi, ini kan bilateral kan pembicaraannya. Saya tidak bisa tentu cerita partai yang lain kecuali P3 sendiri ya. Untuk P3 sendiri ya, bagaimana kalau P3 kondisinya? Misalnya menyampaikan ya kepada Pak Jokowi ya, meskipun ini bukan syarat, ini lebih sebagai sunnah muakkad lah gitu ya. Itu kami ingin cawapresnya dari sosok yang Islam. Ya, itu satu. Yang kedua, kami ingin Pak Jokowi itu, karena ini memang amanahnya konstituen dan alim ulama P3 itu memperjuangkan beberapa program keumatan, misalnya ya, agar alokasi anggaran negara untuk lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren itu jangan beda jauh dengan yang lembaga pendidikan yang umum, yang seperti yang sampai sekarang masih terjadi. Ini komitmen-komitmen yang kami usung, dan kebetulan P3 sendiri saat ini juga mengajukan RUU tentang lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren. Baik, artinya tapi pendaftaran masih nanti sekitar tanggal 8 atau tanggal 10 yang menurut partai politik masing-masing itu hari baiknya seperti itu. Betul, kalau buat P3 itu tanggal 10 hari baiknya, karena hari Jumat, kebetulan itu tanggal 10, P3 nomornya 10, apalagi kalau daftarnya pas jam 10:10. Oke, tapi jangan-jangan ini untuk menunggu hasil uji materi di MK mengenai masa jabatan Capres dan Cawapres, Pak Arsul? Sejauh ini kami tidak pernah membahas tentang skenario kalau misalkan begini, kalau uji materi di MK itu misalnya menolak, sudah selesai berarti ya. Tapi kami pun kalau asumsinya uji materi ini diputus sebelum 10 Agustus dan kemudian mengabulkan, kami juga belum pernah membahas, karena skenario itu sampai dengan
malam ini itu belum pernah kami bicarakan. Oke, Pak Arsul, untuk komitmen dari P3 sendiri, soliditas dari koalisi pendukung Jokowi, jika skenario nanti pada saat pengumuman cawapres pilihan Jokowi ternyata di luar dugaan dari P3, komitmen untuk berkoalisi seperti apa? Komitmen P3 sampai kami kemarin di Majelis A'la, Majelis Tingginya P3 itu sudah artinya kita percaya dengan Pak Jokowi. Tentu kemudian ketika sosoknya tidak seperti yang kita harapkan, kami juga kemudian harus